Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Volunteer ID. Masih bersama saya Sulistiono. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang donor darah. Dan pada kesempatan hari ini kita akan menuju ke PMI Sokaraja untuk langsung merasakan yang namanya donor darah. Kebetulan saya sudah mendapatkan notifikasi untuk donor darah yang berikutnya karena saya sudah rutin. Jadi langsung aja kita menuju PMI Sokaraja untuk kegiatan donor darah sukarela. Oke teman-teman, kita sudah sampai di PMI Sokaraja. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja ikuti saya bagaimana proses donor darah dilakukan. Yuk, ikuti saya. Karena saya sudah rutin donor, jadi saya langsung menuju ke monitor untuk menginputkan data diri saya dan menyesuaikan kondisi saya pada saat itu. Untuk teman-teman yang baru donor darah, harus melewati meja pendaftaran di sini untuk mendaftarkan diri Anda untuk menjadi anggota pendonor darah. Setelah menerima form, kita langsung menuju ke ruang donor darah untuk menunggu pemeriksaan dokter. Nomor antrian 36 ke dokter seleksi. Oke, alhamdulillah sehat dok. Biasanya tesnya tingginya Normal? ada riwayat sakit atau dioperasi setahun ini. Enggak ada, alhamdulillah. Kalau untuk berat badan tinggi badan berapa terakhir? Berat badan 62, tingginya 170. Oke. Masih bisa. Ya Iya. nanti cek ya. Oke. Ya. Iya. Ya, Mas. Udah, makasih ya dok. Oh, silakan. Permisi. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, kita langsung menuju ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu untuk pengecekan HB atau hemoglobin. Setelah dinyatakan lolos oleh petugas, kita harus mencuci pada bagian lipat siku yang akan menerima donor darah atau yang akan digunakan untuk donor darah. Berikutnya adalah langsung masuk ke proses pengambilan darah. Di sini kita disediakan beberapa tempat untuk pengambilan darah. Kalau misalnya ada yang kosong, kita bisa langsung masuk dan menunggu petugas untuk melakukan pengambilan darah. Pertama yang dilakukan oleh petugas adalah membersihkan area yang akan nantinya ditusuk oleh jarum untuk pengambilan darah agar steril dan bebas dari bakteri ataupun virus. Setelah jarum dimasukkan, kita hanya tinggal menunggu
proses pengambilan darah yang berjalan kurang lebih 5 menit ya. Jadi teman-teman bisa sambil beristirahat, sambil menikmati tontonan film yang ada, ataupun menonton TV, atau bisa sambil chatting, atau bisa sambil bikin instastory. Petugas mengambil sampel darah untuk dilakukan pengecekan terhadap penyakit yang ada dalam darah, apakah ada atau tidak nantinya. Nah, untuk darah yang diambil sendiri kisaran 350 mili atau 450 mili tergantung dari kebutuhan. Pada saat ini darah yang saya berikan untuk donor darah adalah sekitar 350 mili. Setelah selesai donor, jangan lupa untuk mengangkat lengan terlebih dahulu agar darah cepat terkendali dan tidak keluar darah lagi. Setelah itu petugas melakukan pemasangan plester agar darah tidak keluar, dan selesailah proses pengambilan donor darah. Jangan lupa untuk mengambil menu donor yang sudah disediakan, dan bila mau, teman-teman bisa membuat minuman yang sudah disediakan oleh petugas. Oke teman-teman, jadi begitu tadi proses untuk donor darahnya, dimulai dari datang, lalu kita melakukan pendaftaran. Kalau misalnya belum pernah donor, itu harus melalui meja pendaftaran terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dokter, lalu HB, dan langsung ke pengambilan darah. Setelah pengambilan darah, kalau sudah selesai, terdapat bingkisan dari PMI. Begitu saja untuk video kali ini tentang bagaimana proses donor darah. Alhamdulillah hari ini saya diterima donor darahnya, dan lumayan, alhamdulillah donor darah yang ke-45, dan mudah-mudahan diberi kesehatan terus biar terus donor darah dan membantu sesama. Untuk teman-teman yang belum pernah donor darah, ayo donor darah, minimal sekali seumur hidup ya. Kalau misalnya teman-teman rutin, semakin banyak orang-orang yang terselamatkan. Terima kasih dari saya. Jangan lupa like videonya, komen, dan juga subscribe, serta share ke teman-teman yang lain agar semakin banyak yang tahu manfaatnya. Volunteer ID, together we share, together we can.